Musyabaqah Syahril Quran dari Santri Putri. Kami persilahkan kepada teman yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami takdimi para ambasai yang arif dan bijaksana, buyai-buyai yang cantik jelita, dan para hadirin yang insya Allah akan menjadi penghuni surga. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang masih memberikan kita nikmat umur. Tapi awas hadirin, itu umur jangan dihambur-hambur, nanti kita bisa tergolongkan orang yang kufur. Lebih baik kita bersyukur, bersolawat kepada Rasul yang maha luhur, juga kepada sahabat-sahabatnya yang pada jujur, sehingga menjadikan kita umat Islam yang masyhur dan juga makmur dari barat sampai ke timur, insya Allah. Apabila kita lihat perkembangan dunia modern di zaman sekarang telah menjadikan berbagai macam ragam kehidupan di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh semakin majunya, semakin tingginya, semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa didasari atau tanpa dilandasi iman dan takwa, yang mana hal ini lebih cepat pengaruhnya bagi masyarakat dunia, khususnya Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara membangun suatu penerus Islam, pemuda atau remaja Islami di zaman modern seperti ini? Ini tanda tanya besar bagi kita. Para ulama jumhur berpendapat salah satu cara membangun suatu penerus Islam, pemuda atau remaja Islami di zaman modern seperti ini adalah dengan pendidikan akhlak, yang saya angkat menjadi judul ceramah saya pada kesempatan ini. Apa itu akhlak? Akhlak adalah adatul irodah, sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Akhlak merupakan salah satu bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk pilihannya seperti manusia, yang mana akhlak ini harus dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar, jalan yang lurus menurut Islam. Lalu bagaimana cara membangun akhlak bagi generasi muda supaya menjadi generasi yang Islami? Mereka, generasi muda, dituntut untuk mengembangkan atau meningkatkan keyakinan mereka dalam akidah dan juga akhlak. Setelah mereka mendapatkan bimbingan dari orang tuanya sebagaimana disebutkan tadi, sehingga menjadikan pendidikan akhlak bagi generasi muda supaya menjadi generasi yang berkelanjutan dan terus-menerus menjadi kebaikan yang dibudayakan, juga dalam cita-cita mewujudkan generasi yang Islami juga akan terwujud. Sungguh, saat ini kita berada pada zaman yang secara jelas digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat
surat Maryam ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang meninggalkan solat mengikuti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Yang dimaksud pengganti dalam ayat ini adalah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah, yaitu suatu generasi yang menyimpang dari jalan yang benar, meninggalkan ajaran yang dibawa oleh para rasul sebelumnya, dan tidak lagi mengerjakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, dan dengan terang-terangan mereka melanggar larangan Allah seperti meminum minuman keras, berjudi, berzina, dan mengadakan persaksian palsu. Mereka ini diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras. Kepada mereka akan ditimpa kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana cara membangun generasi yang berkualitas dan berakhlakul karimah? Untuk melahirkan suatu generasi yang berkualitas dan berakhlakul karimah harus dilalui dengan ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahir dapat kita lakukan dengan cara memberikan makanan, fasilitas pendidikan yang memadai pada anak keturunan kita nantinya. Selanjutnya, ikhtiar batin. Ikhtiar batin harus dimulai sejak kita memilih jodoh calon ayah atau ibu anak-anak kita nantinya. Dalam memilih jodoh, hendaknya kita berpegangan pada ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu melihat 4 kriteria. Yang pertama, wajahnya, keturunannya, kekayaannya, dan agama atau akhlaknya. Setelah menikah,
Ikhtiar batin yang harus dilakukan adalah berdoa. Tidak lagi berdoa untuk diri sendiri ketika pada masih lajang, akan tetapi bertambah untuk istri, suami, anak-anak, dan calon keturunan kita nantinya. Doa ini secara tersurat difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada para hadirin, khususnya generasi muda. Marilah kita menjadi generasi yang robbani, generasi yang berkualitas dan berakhlakul karimah, generasi yang siap memegang amanah, meneruskan perjuangan para pahlawan, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil sejahtera. Kami mengajak para masai yang terhormat dan para hadirin untuk bersolawat bersama menggunakan irama lagu daerah Kalimantan Timur. Wahai remaja Indonesia, jagalah karakter kita dengan akhlak mulia, wujudkan cita-cita bangsa. Mari semua Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Akhiran minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.